Sahabat DKB GKI, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode ini kita akan mengulik Injil Lukas pasal 2 ayat 46 sampai 52 dan pasal 3 ayat 23 dengan tema Injil Tibet, tahun-tahun Yesus yang hilang. Untuk mengulik tema yang menarik ini telah hadir bersama saya di studio ada Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Halo Pak, apa kabar? Baik Ibu Tika. Baik, terima kasih telah menjadi narasumber kembali di Ngulik Alkitab. Sama-sama Ibu Tika. Baik, para sahabat, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono yang juga disapa dengan Bapak Pendeta YBM saat ini melayani sebagai pendeta Universitas Kristen Maranatha Bandung. Sahabat sekalian, acara Ngulik Alkitab yang tiap minggu hadir di hadapan Anda diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci serta melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk episode ini seperti episode-episode yang lain, dengan senang hati kami juga mengundang para sahabat untuk berinteraksi bersama kami melalui chatroom yang tersedia. Kita akan awali ngulik Alkitab kita ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Mari sahabat YKP, kita menyatukan diri di dalam doa. Bapa yang maha baik, yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup dan yang benar. Izinkanlah kami bersama-sama mempelajari satu dokumen yang mengklaim sebagai Injil dan diklaim pula ditemukan di Tibet sehingga disebut dengan Injil Tibet. Kami ingin mengetahui lebih dalam agar melalui penemuan dokumen yang pernah menggemparkan itu memperkaya diri kami. Kami semakin mengasihi, mencintai Engkau dengan mempelajari firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, tetapi lebih utama kami mampu menyikapi dengan kritis sebagaimana Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk menguji setiap roh. Apakah roh ini berasal dari Tuhan? Karena itu Bapa, biarkanlah melalui acara Ngulik Alkitab ini wawasan kami diperluas, spiritualitas kami diperdalam, sehingga kami boleh menjadi para pribadi yang hidup semakin serupa dengan Kristus, dan lebih daripada itu, kami boleh menyatakan kebenaran yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, para sahabat, saya akan membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 46 sampai 52 dan pasal 3 ayat 23 dari studio. Silakan para sahabat juga dengan Alkitab masing-masing. Lukas pasal 2 ayat 46 sampai 52 dan kemudian pasal 3 ayat 23. Saya mulai dari pasal 2 ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita lanjutkan ke pasal 3, Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Demikian yang menjadi teks Alkitab yang menjadi landasan kita berbicara mengenai satu tema yang saya kira akan sangat menarik bagi kita, Injil Tibet,
tahun-tahun Yesus yang hilang. Baik, saya langsung ke Pak Pendeta nih untuk menanyakan Injil Tibet. Pak, paling tidak buat saya begitu ya Pak, Injil ini jarang kita dengar dibandingkan dengan Injil Barnabas misalnya. Bisa jadi sih Injil Tibet ini di kalangan teolog begitu, ini akrab didengar begitu, bukan sesuatu yang asing. Tapi bagi awam, bagi umat ini apa sih Injil Tibet? Nah, jadi mau saya tanyakan ke Bapak, apa urgensinya mengenal Injil Tibet ini bagi kita sekarang, dan kita mulai dari mana Pak? Ya, urgensinya adalah Injil Lukas itu hanya mencatat usia Yesus waktu remaja itu usia 12 tahun. Ya. Lalu kemudian pasal 3 ayat 23 muncullah kembali pada usia 30 tahun. Lalu pertanyaannya adalah selama usia 12 ke 30 itu kemana? Kemana gitu, ya. Nah, tapi sangat menarik bahwa penemuan dari dokumen yang ditemukan, ya, yang disebutkan oleh Nicholas Notovitz itu, seorang jurnalis dari Rusia, itu memberikan catatan di mana Yesus usia 12 sampai 30. Iya. Lalu orang ingin tahu, jangan-jangan ini dokumen ini melengkapi yang tidak ada di dalam Injil. Lukas, iya. Nah, ini berarti bisa dimasukkan dong kalau demikian dalam Injil. Tetapi persoalannya adalah isinya. Iya. Bagaimana? Apakah itu memang sesuai dengan pemikiran atau dengan ajaran, lebih tepat dengan kesaksian Alkitab itu sendiri? Maka dalam konteks inilah kita perlu mengetahui dan mempelajari dokumen yang ditemukan oleh Nicholas Notovitz itu. Iya, baik. Dan kita tahu bahwa penemuan ini sebenarnya sudah agak lama, pada tahun 1894. Jadi abad 19, dan itu diterbitkan. Jadi diterbitkan menjadi satu hal yang sangat mendasar. Berarti ini terbitan tidak boleh dianggap sepele, dengan judul The Unknown Life of Jesus Christ begitu. Nah, penemuan ini dimulai oleh karena Notovitz ini pernah pergi ke Ladakh, ya, Ladakh itu di dekat Tibet itu pada tahun 1887. Lalu dia mengunjungi satu biara besar yang bernama tempatnya bernama Mulbek. Ya, jadi bagi orang Buddha, Mulbek itu merupakan pintu gerbang menuju dunia Buddha di Tibet. Nah, kebetulan pada saat itu Notovitz ini diterima oleh seorang lama atau biksu Tibet yang mengatakan bahwa di Lhasa terdapat satu dokumen yang mengisahkan kehidupan Yesus yang disebutnya dengan nama Isa. Jadi Yesus kalau di dunia timur itu disebut dengan nama Isa. Nah, kemudian teks tersebut kemudian diberi judul The Life of Saint Isa, ya, based of the Son of Man, ya. Dan kalau kemudian kita pelajari dokumen ini lumayan panjang, ada 14 bab yang terdiri dari 244 ayat. Cukup panjang juga. Cukup panjang, ya. Dan dokumen ini mengisahkan Yesus ketika ia berusia 13 tahun sampai usia 29 tahun. Ya, jadi kan menarik kan begitu kan. Tahun-tahun yang hilang, ya. Tahun-tahun, karena itu disebutkan tahun-tahun yang hilang, ya. The lost year of Jesus. Begitu. Nah, jadi kita ingin mempelajari lebih jauh bagaimana itu, Bu, tentang dokumen ini. Jadi kita dalam ngulik Alkitab ini kita mau mencoba mengkajinya. Baik, saya nih mau penasaran nih Pak. Ya dikatakan bahwa ini Injil Tibet ini berbicara mengenai tahun-tahun yang hilang. Setelah 12 tahun dia berada di Bait Allah begitu, dijemput oleh orang tuanya, dibawa pulang begitu, dan kemudian nanti sampai tampil tadi di Lukas 3 ayat 23 dia memulai pelayanan. Nah, apa iya sih Pak, Tuhan Yesus ini memang ke Tibet, Pak? Iya, jadi kalau menurut dokumen ini dia ke Tibet. Iya. Dan tentunya ada alasannya. Jadi kalau dalam Injil Tibet ini, saya mengutip dari Injil Tibet bab 4, ya. Jadi ayat 10 sampai dengan ayat 13. Jadi izinkan saya membacakan dalam bahasa Indonesia Injil Tibet bab 4 ayat 10 sampai dengan 13. Mengatakan demikian. Ketika Isa menginjak umur 13, sudah waktunya seorang Israel mengambil istri. Rumah yang dimiliki orang tuanya hasil dari usaha sederhana mulai penuh dengan orang-orang kaya dan bangsawan.
menginginkan Isa muda menjadi menantu mereka yang sudah terkenal karena membawa nama yang kuasa. Karena itu Isa meninggalkan rumah orang tuanya diam-diam, pergi dari Yerusalem dan bersama seorang pedagang menuju Sin dengan tujuan menyempurnakan dirinya dalam perkataan yang kuasa dan mempelajari hukum Buddha. Nah, ini catatan dokumen dari Injil Tibet bab 4 ayat 10 sampai dengan 13. Ya. Nah, dari Injil Tibet yang barusan Bapak baca bab 4 ini ayat 10 sampai 13 ini, jadi saya mau menanyakan ini ke Bapak nih. Semoga tadi para sahabat menyimak dengan baik bahwa dikatakan di sana pada umur 13 menurut tradisi Tuhan Yesus karena dianggap sebagai manusia biasa begitu, dia dikehendaki menikah karena umur 13 itu mestinya menikah, tetapi dia meninggalkan rumah orang tuanya diam-diam, dan disebut di sana kalau di dalam Lukas 2 yang saya baca tadi ayat 46 itu dan seterusnya sampai 52 dikatakan dia dari Nazaret dan kembali ke Nazaret. Tapi Injil Tibet mengatakan Yerusalem. Jadi pertanyaan saya ke Bapak nih, dua hal menggelitik saya. Apa iya sih Pak, anak 13 tahun meninggalkan rumah orang tuanya pergi ke tempat yang jauh? Kalau sekarang Pak mungkin saya ada gadget di sini para sahabat, dengan informasi saya bisa tahu misalnya saya mau pergi ke dari kita ada yang wisata ke Jepang misalnya atau ke Amerika misalnya, saya bisa melihat hal-hal apa yang menarik. Tapi di zaman itu kan Pak informasi sangat sedikit. Jadi apa iya seorang anak 13 tahun pergi ke Tibet lalu memutuskan saya mau belajar karena di sana kualitas pelajaran lebih baik, atau apa sih Pak yang terjadi sebetulnya? Jadi di dalam Injil Tibet itu tetap dipercaya bahwa Yesus ini memang bagian dari yang ilahi. Baik. Begitu. Jadi dia punya pengetahuan ilahi. Dengan pengetahuan ilahinya dia tahu bahwa tempat yang paling cocok, yang tepat di mana dia belajar itu adalah Tibet, gitu ya. Jadi dia tidak pakai GPS ataupun pakai informasi dari Google, tapi dengan pengetahuan ilahinya itu dia tahu bahwa tempat yang bisa dia memperlengkapi dirinya ini adalah Tibet, begitu. Dan yang kedua tadi dikatakan dari Yerusalem. Jadi itu kan menjadi menarik. Kenapa bukan dari Nazaret? Ya, karena teks kita bilang Nazaret. Ya, jadi tinggalnya di Nazaret. Jadi kalau pertanyaannya enak kemana ya? Kalau naik kapal itu dekat laut itu yang mana? Yerusalem ataukah Nazaret? Tahu saya Nazaret, Pak, karena saya pernah ke sana juga. Ya, tentunya Nazaret ya. Dan yang kedua sangatlah aneh. Kalau pergi ke Yerusalem, seakan-akan dari Yerusalem itu mengesankan Injil Tibet mengatakan Yesus itu tinggal di Yerusalem, padahal Yerusalem bukan tempat tinggalnya. Jadi ini bertentangan dengan catatan historis yang ada dan tidak terlalu tepat. Tapi itulah bunyi dari Injil Tibet itu seperti itu. Nah, dan yang kedua kalau saya tangkap ada satu kontradiksi, Ibu. Ya, kontradiksinya adalah yang pertama dia menghindari untuk dinikahkan. Lalu yang kedua itu poinnya dia disebutkan tujuannya menyempurnakan diri dalam perkataan yang kuasa dengan mempelajari hukum Buddha, gitu. Jadi dua ayat ini, ayat 10 sampai 13 dari bab 4 Injil Tibet itu memberikan kesan yang ambigu. Dia ini sepertinya menghindar dari dorongan orang tuanya menikahkan, ataukah karena mau belajar? Mau belajar, begitu. Jadi dari situ kita lihat ada sesuatu yang kontradiktif. Ya, jadi ada satu asumsi dari penulis Injil Tibet bahwa perkataan Yesus yang penuh kuasa dan sangat bijaksana itu tidak diperoleh karena dia adalah anak Allah, tetapi dari hasil belajar. Hasil belajar melalui menguasai hukum Buddha, begitu. Nah, karena itu bisa dari catatan ini bisa terjadi beberapa kalangan orang Buddhis mengatakan, nah ini contohnya Yesus saja belajar dari kami. Ya, jadi kesan itu mau mengatakan bahwa Buddha lebih superior, bisa terjadi seperti itu, ya.
Walaupun tidak semua orang Buddha berpikir seperti itu, tetapi kesan itu bisa diciptakan begitu. Nah, sebenarnya kalau ya nggak apa-apa gitu. Tapi bagi saya yang benar secara historis itu bisa nggak dibuktikan, ya. Jangan sampai itu hanya menjadi satu anggapan, ya, hipotesa, dugaan-dugaan, ya, yang diciptakan begitu. Kalau itu historis, tentunya saya sebagai teolog ya akan mengakui. Tetapi nanti kita akan menguji isi dari dokumen yang menyebut dirinya adalah Injil Tibet itu. Baik, itu baru pengantar kita masuk ke Injil Tibet, bahwa ada beberapa hal yang kontradiktif dengan catatan-catatan sejarah atau fakta. Juga tadi tentang asal dari mana Tuhan Yesus itu berasal, dikatakan di Yerusalem, sementara catatan historis dan yang tertera di kitab kita adalah dari Nazaret gitu. Lalu selain dua hal ini kan baru pengantar nih Pak. Selain tentang asalnya, lalu apalagi hal-hal di awal yang perlu kita pahami mengenai Injil Tibet ini, Pak? Jadi yang menarik bahwa dalam Injil Tibet itu gambaran Allah, ya. Jadi mau nggak mau saya harus membacakan sebentar Injil Tibet bab 5 ayat 12 sampai dengan 19, ya, agak panjang tapi tidak terlalu panjang juga, ya. Izinkan saya membacakannya. Disebutkan demikian, hakim abadi, roh abadi, satu roh alam semesta yang tak terlihat, yang mana hanya seorang diri menciptakan, mengetahui dan mengatasi segalanya. Ia seorang diri telah menciptakan, ia telah ada dalam keabadian, dan keberadaannya tidak akan berakhir. Tidak ada yang setara dengannya, baik yang di sorga maupun di bumi. Ia adalah pencipta manusia, yang mana ia hembuskan nafas kehidupan, dan ia memberikan kepada manusia bumi, air, hewan, dan semua yang telah ia ciptakan, dan ia berdiam dalam keabadian, menentukan jangka waktu untuk segala sesuatu. Jadi kira-kira gambaran apa yang dapat kita lihat dari Allah yang ditulis dalam Injil Tibet bab 5 ayat 12 sampai dengan 19 ini. Jadi itulah yang akan kita kaji lebih mendalam dalam acara ngulik Alkitab pada kesempatan ini. Baik. Hal-hal apa yang dimunculkan oleh, atau konsep-konsep apa yang muncul dalam Injil Tibet, kita akan lihat lebih dalam lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu, dan masih juga dengan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono atau Bapak YBM dalam acara Ngulik Alkitab. Saat ini kita pun masih mengulik Lukas pasal 2 ayat 46 sampai 52 dan pasal 3 ayat 23 dengan tema Injil Tibet, tahun-tahun Yesus yang hilang. Para sahabat, silakan jika ingin berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia.
Saya nih tidak mau menyanyiakan waktu bertanya kepada Pak Pendeta yang menjadi narasumber untuk satu tema yang sangat menarik Injil Tibet ini. Pada segmen pertama tadi Bapak telah menjelaskan ada beberapa gagasan yang ada di dalam atau terdapat dalam Injil Tibet ini kontradiktif dengan fakta, data historis kehidupan Yesus. Dan kalau kita juga bicara tentang Alkitab kita tentu saja, misalnya tadi dari mana Tuhan Yesus berasal? Dari Injil Tibet menyebut Yerusalem, sementara faktanya adalah Yesus disebut sebagai orang Nazaret. Ya, jadi bagaimana sebenarnya Injil Tibet ini, Pak? Apakah memang betul bahwa pengajaran Tuhan Yesus kan tadi diklaim dalam bab 4 tadi ayat 12 begitu, 10 atau sampai 13. Bab 5. Ya, dikatakan bahwa Tuhan Yesus tuh menyempurnakan pengetahuan dari kuasa yang sudah dimilikinya. Nah, saya jadi penasaran untuk bertanya nih, Pak, dan mewakili para pemirsa tentu saja, apa betul ya Tuhan Yesus tuh datang jauh-jauh ke Tibet mau belajar dari hukum-hukum Buddha seperti itu, Pak? Karena ini mau nggak mau ini berdampak pada, semoga tidak, pada apa yang bangunan keyakinan yang selama ini sudah saya miliki, Pak. Jadi bagaimana memahami Injil Tibet ini? Ya. Jadi yang pertama, saya punya sikap kalau memang benar itu saya harus menerima. Ya, persoalannya itu adalah setelah saya menganalisis itu saya melihat tidak. Ya, jadi tidak tampak pengaruh pemikiran, ajaran dan agama Buddha. Jadi otomatis saya, ya, untuk membandingkan saya harus mempelajari juga, ya, buku-buku. Berarti itu harus digarisbawahi dulu ya, Pak, ya. Harus mempelajari juga gitu. Baik. Ya, supaya saya bisa bersikap objektif, ya. Baik. Jadi ini yang penting adalah kalau memang Yesus pernah belajar dari ajaran agama Buddha itu kan gampang sekali. Maka akan kelihatan dari pola pemikirannya Yesus. Lalu akan kelihatan dari peristilahannya. Lalu yang ketiga akan kelihatan dari ide atau gagasan yang memang khas Buddha gitu. Tetapi setelah saya pelajari bahwa itu tidak terlihat. Tidak terlihat. Ya. Jadi contohnya tadi disebutkan konsep tentang Allah. Ya. Jadi yang digambarkan tadi dalam gambaran Allah yang disebutkan di dalam bacaan tadi yang saya sebutkan, misalnya hakim abadi, roh abadi, satu roh alam semesta yang tak terlihat. Ya, lalu seorang diri menciptakan dan tidak ada yang setara dengannya, baik yang di surga dan di bumi. Lalu ia pencipta manusia, menghembuskan. Nah, itu kan di dalam konsep Buddha tidak pernah digambarkan Allah itu sang pencipta. Jadi tidak ada satu kaitannya. Karena apa? Di dalam konteks ini Buddha itu mengajarkan tentang apa yang disebut dengan anitya. Ya, anitya atau anika. Ya. Jadi dalam kehidupan manusia termasuk yang ilahi itu tidak ada yang tetap ada. Jadi tidak ada yang ada dalam pengertian kita, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang tetap ada. Artinya segala sesuatu itu di dalam konsep anitya atau anika itu menjadi. Segala sesuatu itu menjadi. Jadi misalnya Buddha itu menggambarkan kalau kita berdiri di tepi sungai, lalu kita itu melangkahkan diri ke air, maka air yang kita injak itu bukanlah air yang sama, selalu baru. Jadi tidak ada yang sama, selalu baru, selalu menjadi sesuatu itu menjadi gitu. Jadi di dalam konsep Buddha, hidup ini merupakan suatu arus yang mengalir tanpa awal, tanpa sebab pertama, tanpa akhir, dan tidak ada sesuatu yang statis. Nah, lalu efeknya apa? Jadi anika atau anitya itu berpengaruh kepada apa yang disebut dengan wijuwana. Wijuwana itu adalah kesadaran diri. Jadi karena ini sesuatu yang tidak ada yang tetap, jadi semuanya bergerak menjadi, ya, maka kesadaran aku, wijuwana itu tidak bersumber kepada jiwa yang kekal. Ya, jadi artinya apa? Kesadaran aku ini hanyalah suatu gejala yang kebetulan. Gejala yang timbul karena sebab dan akibat, di mana aku sendiri juga tidak pernah menjadi ada yang sesungguhnya itu, ya. Jadi karena itu di dalam semua menjadi. Iya. Ya, karena itu di dalam konsep Buddha disebutkan satu ungkapan namanya anatman.
ya, an-atman ya, an itu tidak, atman itu jiwa. Jadi tiada jiwa. Jadi dalam pemahaman ajaran agama Buddha, jika tiada sesuatu yang tidak berubah, maka juga tiada jiwa yang kekal. Jadi tidak ada yang kekal itu. Baik. Jadi dengan kata lain, manusia itu sebenarnya tidak berjiwa, ya, tidak konsep yang kita mengerti, ya. Jadi manusia itu adalah satu kelompok yang terdiri dari unsur-unsur jasmania dan rohania, dan di dalamnya tiada suatu pribadi yang tetap. Jadi dengan kata lain disebutkan dengan sebutan nama rupa, ya. Jadi nama itu menunjuk dalam bahasa Sanskerta itu menunjuk kepada tabiat, karakter, sifat manusia, sedangkan rupa itu menunjuk kepada jasmania. Jadi jasmania kita ini ada nama itu tabiatnya. Ya, jadi rupa itu menunjukkan segi lahir, lalu nama itu menunjukkan segi batiniah. Jadi di dalam segi batinnya yaitu kesadaran, hati dan budinya, sedang lahirnya itu adalah yang tampak, ya, tampilan fisik ini begitu. Jadi oleh karena itu tidaklah mungkin Yesus itu diajar oleh Buddha, karena Injil tidak pernah mencatat hal itu. Ya, keempat Injil, tulisan-tulisan, bahkan kekristenan tidak pernah mengenal pemahaman seperti itu. Kemudian yang kedua boleh saya sebutkan dalam konsep keselamatan. Atau boleh saya balik sedikit Pak sebelum kita lanjut ke konsep boleh. keselamatan. Bapak menyebutkan bahwa di dalam konsep Buddha atau ajaran Buddha, hukum Buddha, tidak ada yang di kekekalan, hal yang kekal. Semua menjadi, becoming, mungkin seperti itu. Nah, saya dari tadi tuh menyimak, baik karena Pak sahabat bukan hanya sahabat yang baru dengan Injil Tibet, saya juga baru tentang Injil Tibet. Tapi saya penasaran dan saya tergelitik mau menanya begini. Kita mengenal Allah adalah Alfa dan Omega. Allah itu kekal, kasihnya kekal. Tapi dalam Injil Tibet yang mengatakan bahwa Yesus belajar di sana tidak ada yang kekal. Saya ingin sedikit Bapak memberikan komentar karena tadi tentang Allah pun Injil Tibet ini kan konsep Allah dalam Buddha dengan dalam Injil Tibet ini kan berbeda dan kitab kita juga berbeda. Nah, gimana melihat ini Pak? Saya ingin Bapak memberikan sedikit penjelasan untuk membantu kita memahami lebih baik. Ya. Jadi kalau tadi Pendeta Tika mengutip dari Wahyu, ya, Wahyu Wahyu pasal 1 ayat 8 yang Allah mengatakan atau Kristus mengatakan aku adalah yang awal dan yang akhir atau Alfa dan Omega begitu. Jadi memang di dalam konsep ini mau mengatakan Allah atau Kristus itu adalah kekal. Kekal itu artinya tidak berawal, tidak berakhir, dan tidak berakhir begitu. Tetapi di dalam konsep Buddha itu tidak ada. Ya, segala sesuatu itu adalah menjadi, bergerak menjadi. Tidak ada yang pasif. Dan tidak ada awal, tidak ada yang akhir. Terus dia menjadi terus berproses begitu. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa gambaran yang ada di dalam Injil Tibet itu sama sekali tidak terakomodir. Ya, dan tidak ada satu perkataan Yesus yang menyatakan hal itu. Jadi dengan kata lain bahwa tampaknya penulisan Injil Tibet itu ditulis oleh orang yang tidak terlalu mengerti tentang agama Buddha itu sendiri begitu ya, tapi dia menyebut-nyebut bahwa Yesus belajar dari agama Buddha. Jadi kalau memang prakteknya dokumennya itu memang benar, itu tidak masalah. Tetapi tampaknya si penulisnya itu tidak menguasai tentang agama Buddha itu sendiri begitu. Saya ingin menanyakan itu untuk Bapak lebih menjelaskan itu sedikit lebih banyak, karena kita di Ngulik Alkitab saya kira ada jemaat-jemaat kita yang juga barangkali nanti akan bertanya-tanya, lalu Injil Tibet menjadi membuat penasaran dan supaya tidak menjadi membingungkan nanti kenapa kok Ngulik Alkitab mengangkat sesuatu yang mendatangkan kebingungan. Jadi tentang konsep ini memang perlu dipahami baik supaya ini bukan kita di sini, Pak Pendeta tidak sedang mengajak kita untuk kemudian mengagumi Injil Tibet dan kemudian meragukan kita, tapi kita sedang berusaha mencari tahu kebenaran yang beredar di luar sana, walaupun
tampaknya memesona, tapi tidak berarti bahwa itu lebih baik dari atau lebih benar dari apa yang kitab suci yang menjadi pegangan kita. Baik, kita lanjutkan. Kalau konsep tentang Allah dan konsep tentang manusia yang ada dalam Injil Tibet sebetulnya juga kontradiktif dengan Buddhis atau ajaran Buddha sendiri. Tadi Bapak sudah sempat menyebut tentang keselamatan. Lalu bagaimana dengan keselamatan? Apakah ini kemudian sama atau bagaimana, Pak? Ya, jadi kita coba pelajari ya. Jadi konsep keselamatan Buddha itu bagaimana? Jadi di dalam konsep keselamatan Buddha itu apa yang disebut dengan pemadaman keinginan, ya. Pemadaman keinginan namanya pemadaman tanha. Nah, itu yang disebut dengan nirodha, ya, nirodha. Nah, kita bisa melihat di dalam bagian misalnya kitab suci ya yang disebut Arya Satyani, ya, Arya Satyani. Yang keempat itu mengajarkan tentang jalan kelepasan. Dan kita tahu bahwa dalam pelajaran yang dulu kita juga pernah ingat di SMA itu ya, ada misalnya pelajaran agama Buddha itu ada 8 tingkatan itu ya. Orang mau selamat ya, itu adalah yang pertama, percaya yang benar. Kedua, maksud yang benar, ya. Kemudian ketiga, kata-kata yang benar. Yang keempat adalah perbuatan yang benar. Lalu berikutnya hidup yang benar, ya, usaha yang benar, ingatan yang benar, dan semedih atau berdoa yang benar, ya. Jadi 8 tingkatan ini harus dicapai kalau manusia mau selamat, begitu. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada konsep keselamatan yang di dalam Alkitab juga tidak ada. Seperti ajaran dari Nirodha tadi. Nah, izinkan saya mengutip dari Injil Tibet bab 9 ayat 4 ya, dari Injil Tibet bab 9 ayat 4 menyatakan. Ini kata-kata dari Injil Tibet ya. Di hadapan kejahatan ini Isa mengatakan kepada rakyat Israel untuk tidak putus asa. Karena hari penebusan dosa sudah dekat. Dan ia mengingatkan kembali kepada mereka kepercayaan terhadap Tuhan leluhur mereka. Nah, di sini disebutkan di dalam Injil Tibet keselamatan itu dengan penebusan dosa. Ya, coba misalnya acara ngulik Alkitab dibaca oleh teman-teman Buddhis. Ya kan mereka ya juga menolak. Kami tidak pernah mengenal keselamatan dengan penebusan dosa. Nah, tetapi Injil Tibet mengajarkan dengan penebusan dosa. Begitu. Nah, ini contoh bahwa Injil Tibet ini sepertinya mengkamuflasekan, ya, menyamarkan ajaran Buddha seakan-akan ini adalah yang seperti ini. Buddha mengajarkan penebusan dosa ini, ya, padahal tidak ada itu. Ya, seperti itu, Bu. Iya, berarti di titik ini kita bisa lihat bahwa sebetulnya Injil Tibet, tadi pertanyaan saya ke Pak Pendeta di awal segmen kedua bahwa apa benar pengajaran Tuhan Yesus itu, karena pengajaran ini kan itu yang kita hidupi sehari-hari sebagai umatnya. Betul. Apa benar memang dipengaruhi oleh Buddhisme atau hukum-hukum Buddha, dan beberapa hal sudah kita lihat bahwa tidak demikian. Kita masih akan lanjut untuk memahami lebih dalam mengenai Injil Tibet tentang ide-ide, konsep, gagasan yang ada. Benarkah memang Yesus belajar dari sana? Sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan masih juga bersama dengan Bapak Pendeta Bambang Mulyono yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Kita masih juga mengulik Lukas pasal 2 ayat 46 sampai 52 dan pasal 3 ayat 23 dengan tema Injil Tibet tahun-tahun Yesus yang hilang. Ini adalah segmen terakhir kita, namun para sahabat masih dapat berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung ke Pak Pendeta YBM. Tadi Bapak mengatakan baik di segmen pertama maupun yang kedua bahwa Injil Tibet ini ada kontradiktif di dalamnya, bahwa baik dengan hukum-hukum Buddha atau ajaran Buddha yang diklaim menjadi sumber pengajaran Kristus, dan dengan pengajaran Kristus sendiri yang ada dalam kitab suci kita. Nah, tentang Allah misalnya yang tadi saya sudah tanyakan juga, kita mempercayai bahwa Allah itu kekal, Alfa dan Omega begitu. Tentang manusia juga berbeda, tentang keselamatan juga berbeda, baik dengan Buddhis atau dengan pengajaran Buddha maupun dengan Kristen sendiri. Nah, Pak, apa selanjutnya yang perlu kita perhatikan dari Injil Tibet yang sedang kita ulik ini? Dan saya penasaran, Pak, saya mau nanya ke Bapak, sebenarnya nih Pak, dari mana sih Injil Tibet ini gitu loh? Nggak dari Buddhis dan nggak dari Kristen, dari mana sih Pak? Supaya para sahabat juga menjadi clear untuk memahami. Ya. Jadi izinkan saya sebelum menjawab pertanyaan Pendeta Tika ya. Jadi menarik bahwa di dalam Injil Tibet itu juga mengajarkan inkarnasi. Baik, inkarnasi. Gitu ya. Jadi untuk jelasnya saya bacakan sedikit ya, silakan, Bu ya. Pak. Jadi saya membacakan dari bab 4 ya. Ayat 1 sampai berikutnya, tapi tampaknya saya tidak bisa baca semuanya karena terlalu panjang. Baik. Misalnya kalimat begini, Tuhan yang kuasa Bapa alam semesta berbelas kasihan terhadap orang-orang berdosa, memutuskan untuk lahir ke bumi dengan tubuh manusia. Inkarnasi terjadi sebagai suatu jiwa yang terpisah dari roh tertinggi yang tidak memiliki awal, tidak berakhir, dan di atas segala-galanya. Dia turun untuk menunjukkan bagaimana suatu jiwa dapat bersatu dengan Tuhan, gitu ya. Jadi ini menarik bahwa Injil Tibet mengajarkan tentang inkarnasi, ya. Padahal pertanyaannya, apakah Buddha mengajarkan inkarnasi? Yang adalah reinkarnasi. Begitu. Dan yang kedua adalah di sini sangat jelas yang tidak ada di dalam Alkitab, yaitu bahwa manusia dapat bersatu dengan Tuhan. Nah, kata bersatu inilah yang tadi Ibu Tika tanya, apa yang sumbernya dari mana? Sumbernya, nah, itu sumbernya dari mana? Jadi sumbernya sudah jelas. Jadi dengan bersatu itu adalah karakteristik dari ajaran Gnostik. Baik. Begitu. Jadi dalam ajaran Gnostik itu menempatkan roh atau jiwa sebagai yang paling mulia dan lebih suci dari tubuh jasmani manusia. Jadi ketika kita meninggal itu roh kita akan kembali menyatu, melebur dengan roh yang maha kuasa, ya, dengan roh yang tertinggi itu. Jadi dalam roh ini dia tidak memiliki awal, tidak berakhir, ya, dan di atas segala-galanya. Sedangkan tubuh ini adalah yang bagian yang kotor, sumber dosa, yang fana gitu. Jadi yang kedua, dalam ajaran Gnostik itu jelas memisahkan secara radikal antara tubuh dengan jiwa. Ya, jadi bagaimana untuk mencapai kebahagiaan, yaitu kalau kita bisa melepaskan tubuh ini dari jiwa kita, gitu. Jadi roh manusia itu kalau bisa melebur, ya, dan bersatu dengan Allah, maka manusia akan mencapai satu kebahagiaan. Yaitu di dalam bahasa Jawa itu sebutnya manunggaling kawula ing Gusti. Pernah dengar tapi saya nggak paham banget. Jadi manunggaling, jadi meleburnya, ya. Melebur, jadi dalam konsep Hindu juga dipengaruhi, misalnya Atman itu Brahman, ya. Misalnya orang Hindu juga berkata Aham Brahman Asmi Tatwan Asi. Jadi engkau adalah Brahman, gitu. Jadi ingat itu, ya. Nah, kalau kita sampai lupa bahwa kita nih, maka orang Hindu menyebutnya awidya. Awidya itu artinya ketidaktahuan bahwa dirinya adalah sang Brahman. Begitu. Nah, jadi ini sangat jelas bahwa Yesus juga dianggapnya adalah seperti itu, ya. Dia kembali melebur itu, ya.
Jadi karena itu ketika Yesus dihukum mati ya dan wafat, maka roh Yesus ini lalu bersatu dengan yang ilahi. Ya, itu kelihatan di dalam bab 14 Injil Tibet bab 14 ayat 3 ya. Dan ini satu kalimat yang menarik, pendek aja ya. Pada senja hari penderitaan Isa semakin berakhir. Ia kehilangan kesadarannya dan roh lelaki itu meninggalkan tubuhnya untuk bersatu dengan yang ilahi. Jadi dari bab 14 ini ayat 3 itu dengan jelas menyatakan bahwa roh Yesus ini bersatu dengan yang ilahi. Jadi jelas sekali bahwa pengaruh Gnostik itu sangat kuat mewarnai pemikiran Injil Tibet ini. Ya, dan gagasan yang ada di dalam Injil Tibet. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh Buddhisme sama sekali, tidak. Ya, seperti itu, Bu Dika. Baik, Yesus dianggap seperti manusia biasa saja, bahwa dia mati kemudian dia rohnya atau jiwanya melebur dan kembali ke yang ilahi. Dan ini sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita pahami secara kekristenan. Baik, apa selanjutnya yang karakteristik atau hal-hal yang perlu kita lihat bahwa pertama tadi pertanyaan saya dari mana ini Injil ini berasal, dan Pak Pendeta menjelaskan bahwa ini sebetulnya ini hasil kerjaannya Gnostik yang notabene-nya ditolak oleh kekristenan. Oke. Tadi Bapak sudah sempat menyinggung sedikit mengenai bagaimana mereka melihat kematian Yesus, bahwa dia yang di atas salib itu kemudian saya kutipkan apa yang Bapak katakan barusan, bahwa dalam bab 14 ayat 3 itu bahwa roh lelaki itu maksudnya Yesus meninggalkan tubuhnya dan kembali kepada yang ilahi. Nah, selanjutnya bagaimana Injil Tibet memandang tentang kematian Yesus itu, Pak? Jadi menarik bahwa pertama Injil Tibet menegaskan tentang Yesus wafat di atas kayu salib. Baik. Jadi berita tentang kematian Yesus itu bukan hanya Injil, tapi di luar itu pun juga menyatakan kematian. Ya, kematian Yesus. Jadi saudara-saudara kita yang menolak kematian Yesus di atas kayu salib, saya kira tidak punya landasan historis yang kuat, gitu ya. Bahkan dokumen-dokumen sejarah pun juga menegaskan itu. Lalu yang menarik bahwa dalam Injil Tibet itu yang dianggap paling bertanggung jawab itu adalah Pilatus, Ibu. Yang cuci tangan itu ya. Baik, Pilatus. Jadi justru Pilatuslah yang bertanggung jawab. Dalam arti apa? Pemimpin agama Yahudi dan Sanhedrin ini justru yang membela. Wow. Yang membela Yesus. Yang berbeda juga ya? Ya, berbeda secara historis juga. Jadi Pilatuslah yang menyalibkan, dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam ini membela jangan sampai Yesus itu disalibkan begitu. Iya. Dan yang berikutnya, jenazah Yesus ini oleh Pilatus diserahkan kepada orang tuanya untuk dikubur ya, dekat tempat ia dihukum mati. Nah, kalau ini benar, Bu, bahwa Yesus itu dikubur dekat ia disalibkan. Iya. Kemudian yang menarik bahwa Pilatus masih punya pemikiran untuk memindah makam Yesus ke tempat lain, karena Pilatus ini khawatir Yesus ini dapat bangkit dari kematiannya. Jadi hal ini muncul ya catatan yang semacam ini. Jadi kalau kita lihat bahwa sebagaimana tadi saya tegaskan bahwa penulisan atau pemikiran dari Injil Tibet sangat dipengaruhi oleh Gnostik, sehingga kalau dari sana saya bisa memperkirakan penulisannya adalah di atas abad keempat begitu. Baik. Jadi 400 tahun setelah Yesus wafat dan bangkit gitu. Baik. Dan intinya Injil Tibet mau memberitakan bahwa Yesus yang benar itu adalah Yesus Gnostik gitu. Nah, tapi bagaimana supaya itu dapat diterima, maka dia tulis dalam bahasa Sanskerta ya, supaya bisa diterima oleh orang Hindu dan orang Buddha. Ya, tapi sayangnya dia sendiri tidak menguasai dengan baik ajaran Hindu dan Buddha, itu yang menjadi masalahnya. Jadi mungkin nanti bisa kita lihat lebih jauh tentang apa yang jadi titik lemah dari Injil Tibet itu. Baik. Dari apa yang Bapak katakan barusan bahwa ditulis Injil Tibet ini ditulis dalam bahasa Sanskerta, dan ini tadi barusan Pak Pendeta mengatakan penulisnya ini punya misi. Misinya adalah bagaimana dia membuat Injil yang ditulisnya dalam bahasa Sanskerta ini diterima oleh
saudara-saudara kaum Hindu dan kemudian kaum Buddha. Makanya saya tersenyum. Oh, ternyata ada misinya. Makanya dia mencoba membungkusnya dengan seolah-olah ini dari ajaran Buddha, padahal ini dari Gnostisisme karena dia ingin ini diterima dengan baik. Nah, itu tadi yang Bapak sudah sampaikan. Lalu dari terjawab sudah bahwa sebetulnya Injil Tibet ini adalah lahir dari pemikiran Gnostisisme dengan sebuah misi yang barusan saja tadi ditegaskan juga oleh Pak Pendeta, dan kemudian saya kutip lagi. Nah, dengan sudah memaparkan konsep-konsepnya, ide-idenya di dalam tentang Kristus, tentang Allah dan lain-lain, terutama tentang Kristus karena kita sedang membahas tentang tahun-tahun Yesus yang hilang. Apa yang juga perlu kita lihat, Pak? Yang kalau dia tadi kita lihat beberapa hal yang kontradiktif itu kelemahan mendasar yang dari Injil Tibet ini, kenapa kita perlu tahu itu supaya kita juga tidak menjadi apa ya? Mungkin tidak menjadi lengah ketika entah bukan hanya Injil Tibet. Saya malah terpikir gini, Pak. Sekarang pernah muncul Injil Barnabas misalnya. Sekarang kita belajar Injil Tibet. Kita nggak tahu lagi tiba-tiba ditemukan yang lain. Tapi paling nggak ini menjadi sesuatu yang bisa membekali kita untuk melihat bahwa meng-cross check apa yang kita sudah ketahui dari Injil, dari kitab suci dengan hal-hal yang baru. Lalu dengan Injil Tibet apa kelemahan yang bisa kita lihat sehingga itu juga bisa memperlengkapi kita untuk membekali kita dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Ya. Jadi tadi saya menyebutnya bahasa Sanskerta, tapi sebenarnya saya baru ingat itu ditulis dalam bahasa Pali, Bu. Baik, jadi bahasa Pali yang sifatnya lebih menunjukkan kemampuan seorang yang hidup dalam lingkungan Buddhis, begitu. Dan yang kedua, dokumen ini sempat menggoyahkan karena juga beberapa pakar seperti orang-orang Buddhis ya, yang terkenal misalnya bernama namanya Swami Abhedananda ya, itu mengklaim bahwa dokumen ini benar. Dan juga ada juga seorang tokoh namanya Madam Kaspari ya, jadi mengatakan dokumen ini benar begitu. Jadi karena itu pertanyaan Ibu sangat mendasar, lalu kelemahan yang mendasarnya di mana gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari cara membacanya, jadi kita mau tidak mau harus membaca begitu ya. Dari kita membaca lalu kita melakukan studi ya dengan ajaran Buddha itu sendiri ya, maka kita bisa melihat bahwa ada perbedaan yang sangat jauh ya, sangat kontradiktif lagi. Signifikan ya, Pak? Ya, signifikan, di mana Buddha saja tidak pernah berpikir seperti ini. Tetapi Injil ini yang mengklaim mendapatkan ajaran Buddha justru menyatakan yang tidak pernah dipikirkan oleh Buddha itu, misalnya tadi adalah penebusan dosa ya. Inkarnasi. Ya, tentang inkarnasi ya. Itu contoh tidak ada itu ya. Nah, kira-kira seperti itu yang harus kita lihat, dan karena itu yang harus kita tanya adalah sebenarnya Alkitab itu ingin mau mengatakan apa walaupun pendek. Yesus itu ada di mana? Itu yang penting itu ya. Jadi kita harus kembali kepada bagian kita, dokumen Alkitab itu yang harus menjadi rujukan yang penting dalam konteks ini. Baik, saya mau ini tadi ada sedikit ralat dari Pak Pendeta bahwa Injil Tibet ini ditulis dalam bahasa Pali, bukan dalam bahasa Pali, jadi supaya kita bisa lebih memahaminya. Nah, sebelum saya mengajukan pertanyaan ke Bapak, saya ingat tadi bahwa Bapak menjelaskan bahwa Injil Tibet yang sedang kita bahas ini, kita bicarakan dalam ngulik Alkitab ini, dipengaruhi oleh Gnostisisme. Dan tadi juga Pak Pendeta sudah menjelaskan sedikit tentang Gnostisisme, dan barangkali para sahabat juga para pemirsa tahu bahwa Gnostisisme itu ditolak oleh kekristenan karena alasan-alasan yang tadi sempat juga disebutkan oleh Pak Pendeta. Nah, kita kembali ke tema kita. Tadi Pak Pendeta barusan mengatakannya juga, yang kita ulik sekarang itu adalah Lukas 2 ayat 46 sampai 52 dan 3 ayat 23 tentang kemanakah Tuhan Yesus tahun-tahun yang hilang itu. Setelah 12 tahun dia berada di Bait Allah gitu, mengajar, bertanya jawab dengan alim ulama dan dijemput oleh orang tuanya. Kemanakah Pak? Saya bertanya langsung nih ke Bapak nih sekarang. Kemanakah Tuhan Yesus setelah penampilannya yang memukau di depan publik itu di usia 12 tahun itu, Pak? 12 tahun rasanya saya belum bisa berdebat sama orang, Pak. Ini ada bisa. Sehingga ia kembali ke depan publik, tadi kita baca di dalam pasal 3 ayat 23 itu di usia 30 tahun dan memulai pelayanannya gitu.
Itu yang mau kita bicarakan, dan saya mau nanya ke Bapak nih sekarang. Tolong jelaskan pada saya dan para sahabat kemana Tuhan Yesus dalam rentang waktu itu, Pak. Mungkin ada baiknya kita membaca ayat Alkitab ya. Boleh, Pak. Lebih baik begitu, boleh, Pak. Yang kita baca, Ibu bantu membaca Lukas 2 ayat 51. Baik. Ya. Ini juga menjadi bagian dari memang teks kita hari ini. Di Lukas pasal 2 ayat 51, setelah dia penampilan memukau dalam bait suci, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Iya. Apa yang dapat kita lihat dari sini, Pak, dari ayat 51 ini? Ya. Jadi disebutkan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Itu kuat kalau kita perhatikan teks Yunani ya. Baik. Jadi en hupo tasu menos atois. Ya, jadi hupo tasu menos itu dari dua kata. Hupo itu kan di bawah. Di bawah. Ya, terus tasu itu artinya perintah didikan atau asuhan. Jadi di bawah asuhan didikan. Jadi sangat jelas Injil walaupun ini satu ayat tapi mengunci semua hal. Jadi Yesus itu setelah umur 12 sampai dengan 30 ya di bawah didikan, asuhan, ya perintah orang tuanya. Jadi dengan kata lain selama 18 tahun antara usia 12 sampai 30 tahun ya Yesus ada di Nazaret. Dan dia belajar di situ tentang bagaimana mempelajari ya sebagai orang Israel. Nah, bentuknya bagaimana? Nah, itu saya memberi catatan, yaitu kita harus melihat tahapan pendidikan anak orang Yahudi pada zaman dahulu. Ya. Jadi itu ada 3 periode yang penting. Yang pertama adalah mikrah, pendidikan mikrah. Mikrah itu membaca Taurat sampai usia 5 tahun. Jadi dia harus tamat itu, ya mikrah. Nah, setelah mikrah dia naik ke tahap namanya misnah. Misnah itu belajar, ya. Taurat lebih mendalam, ya, di mana dia mempelajari misnah itu lalu sampai usia 12. Jadi pada konteks ini kita bisa melihat bahwa Yesus ini ya antara misnah. Lalu setelah itu dia masuk pada tahap Talmud. Jadi mikrah, misnah, Talmud. Nah, Talmud ini pada usia 13 tahun. Ya. Jadi setelah itu dia kemudian diangkat menjadi anak Taurat. Ya. Nah, itu tahapannya ya, Pak? Ya, baru kemudian tahap yang lanjutannya namanya tahap midras. Ya, midras atau madrasah ya. Nanti kita menjadi madrasah gitu ya. Iya, kita kenal di Indonesia ya, Pak. Midras itu sampai di usia 20. Dia belajar midras itu, nah pada usia 30 barulah dia boleh mengajar di depan umum, di depan publik. Jadi saya melihat bahwa Yesus ini usia 12 ke atas sampai dengan usia 30 itu dia di Israel, di Nazaret, lalu dia mengalami 4 tahap tadi ya. Mikra, misnah, Talmud, dan midras. Baru kemudian dia bisa mengajar. Tahapan itu memang harus dilalui untuk bisa menjadi seorang pengajar. Iya, harus dilalui. Dan karena itu kita melihat bahwa kata-kata Yesus itu sangat mencerminkan kemampuan dia tentang hukum Taurat, tentang kitab para nabi dan sebagainya. Dan itu adalah tidak ada sedikit pun ada nada atau istilah dari gnostisme tentang Buddha ataupun tentang ajaran-ajaran yang tidak dikenal oleh orang Yahudi. Baik, hal ini saya kira penting ya. Saya mau ulang apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta bahwa tahapan pendidikan di Israel, karena yang sedang kita ulik adalah tahun-tahun yang susah yang hilang. Kemana dia kurang lebih 18 tahun itu? Ya wajar kalau untuk bisa menjadi khatam, mereka harus belajar dulu. Jangan datang-datang kemudian memberikan pengajaran kita sendiri tidak paham. Tadi Bapak mengatakan, saya tertarik itu yang saya mau sedikit ulas begitu, bahwa
pelajaran 4 tahap itu Mikra, Mishnah, dan kemudian ada Talmud, kemudian dan Midrash itu yang mengambil waktu cukup lama begitu. Itulah yang membuat dia menjadi paham, menguasai hukum Taurat. Karena itu ketika pengajarannya juga menjadi sangat powerful ketika dia melakukan pelayanan walaupun di kisaran 3 tahun itu. Dan saya ingat Pak, sementara Bapak tadi mengatakan itu bahwa dia menguasai hukum Taurat, saya juga ingat bahwa setidaknya bagi saya, kenapa saya setuju dia ada di Nazaret, ketika dia memberikan perumpamaan kan lahir dari pertanian juga Pak. Itu berarti sesuatu, atau tentang gembala itu kan sehari-hari yang memang ada dalam kehidupan di Israel. Itu betul-betul kehidupan yang bisa dilihat, perumpamaan demi perumpamaan yang diberikan. Baik, ada satu ayat lagi yang saya kira Bapak perlu memberikan penjelasan, ayat 52. Ya. Saya baca ulang tentang ayat ini. Ya, baik. Silakan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya. Bagaimana ayat ini Pak? Apa yang bisa kita lihat dari sana? Jadi dari proses pelajaran pendidikan dia ya, dari Mikra, kemudian yang Midrash ya, Talmud ya. Mikra, Mishnah, Talmud baru Midrash. Itu mengatakan bahwa Yesus tidak hanya mengalami pertumbuhan yang sifatnya kognitif gitu. Jadi dia secara spiritual juga disebutkan makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan efeknya maka dia itu adalah pribadi yang dikasih oleh Allah dan juga dikasih oleh orang-orang di sekitarnya begitu. Jadi dia memang satu pribadi yang mempunyai keunggulan yang begitu lengkap, begitu utuh, begitu sempurna, sehingga pada waktu dia tampil pada usia 30 tahun itu sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba begitu. Sudah ada persiapan yang sangat matang. Ada satu persiapan. Walaupun dia ada anak Allah, tapi dia adalah manusia yang harus mengalami proses pertumbuhan. Nah, seringkali orang lupa itu bahwa karena anak Allah seakan-akan dia tahu semuanya dan tidak perlu belajar ya begitu kan. Tapi Yesus tapi Yesus mau belajar begitu ya. Nah, jadi karena itu kita bisa melihat ketika dia dalam usia 30 ya, kata-kata dia tuh powerful, dan powerfulnya apa? Diingat terus. Dan tidak ada rekaman yang sangat mendarat. Menyentuh hati, termeterai dari sekian generasi terus teringat dengan baik. Saya tidak ingat persis dari mana ayatnya, tapi ada bagian ketika dia mengajar dan orang mengatakan, para pendengar, tidak pernah ada yang seperti ini sebelumnya. Iya, betul. Jadi sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Nah, oleh karena itu Yesus tidak pernah menulis ayat-ayat, tapi pengikutnya ini dia mencatat. Justru mengatakan dia adalah seorang guru yang paling berhasil ya. Dia Pak, misalnya kita jadi guru atau dosen ya, omongan kita besok sudah dilupakan ya. Bahkan kita ulang-ulang, murid kita kadang-kadang masih tidak nangkep. Itu menunjukkan bahwa kita masih belum mempunyai karisma untuk menanamkan, atau saya menyebutnya memeteraikan kata-kata itu di dalam hati manusia begitu, atau hati orang lain. Dan Yesus memiliki itu, karunia itu, kuasa itu. Dan itu tentu melampaui kembali tadi Injil Tibet ini katakan bahwa ada semacam asumsi bahwa Yesus dengan pengetahuan kuasa ilahi yang sudah ada padanya, dia belajar untuk melengkapinya. Tapi apa yang dikatakan oleh Lukas 2 ayat 52 justru membantah apa yang dikatakan oleh Injil Tibet. Betul. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Pendeta dan juga para pemirsa Ngulik Alkitab, kita tiba di penghujung Ngulik Alkitab. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta nih, di kesempatan yang baik ini kita belajar sesuatu hal yang baru, untuk juga semakin, sebetulnya tiap kali hal baru ini kan untuk melihat keimanan kita juga ya Pak, saya seperti itu. Nah, apa hal khusus atau pesan khusus yang Bapak mau sampaikan kepada para pemirsa Ngulik Alkitab, supaya kalaupun bertemu dengan hal-hal baru, katakanlah Injil Tibet ini atau apapun lah topik-topik atau hal-hal baru yang kita temui dalam keseharian kita mampu bisa melewatinya. Nah, apa pesan Bapak di episode kali ini kepada para pemirsa? Silakan Pak. Jadi yang pertama, kita sebagai umat percaya akan melihat munculnya dokumen-dokumen lain ya, dan itu sesuatu yang baik.
Karena dengan teknologi, dengan arkeologi yang didukung oleh teknologi itu akan memampukan manusia untuk menemukan dokumen-dokumen yang selama ini tidak pernah dikenali. Iya. Nah, kita melihat itu sebagai satu rahmat, begitu. Jadi kita tidak boleh anti, begitu. Ya, baik. Tetapi yang harus kita lihat, kita harus mengecek apakah dokumen-dokumen tersebut itu yang mengklaim sebagai Injil, ataukah mungkin juga wahyu dari Tuhan atau firman Allah, itu harus kita sikapi secara kritis. Ya, kita harus menguji ya setiap pemikiran, setiap dokumen-dokumen yang ada. Tapi juga kalau memang benar kita terbuka begitu. Jadi kita bukan menutup begitu, yang berbeda ditolak gitu, tidak. Tapi yang penting adalah benar apa tidak begitu. Nah, kita bisa meneliti dari secara arkeologi, apakah itu pakai karbon 45, tapi juga kita bisa meneliti dari isinya, dari esensinya begitu. Nah, dari esensilah itu kita bisa melihat bahwa ajaran ini sebenarnya benar nggak, klaimnya itu benar apa tidak. Dan dari Injil Tibet kita sudah melihat bahwa klaimnya itu tidak benar. Dengan kata lain apa? Alkitab kita ini cukup. Jadi Alkitab itu cukup untuk menyatakan sesuatu, dan ternyata satu ayat untuk membantah cukup ayat 52. Ya, jadi bahkan ayat 51 dan 52. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ini poin, asuhan mereka dalam pendidikan orang tua. Lalu apa yang kita lihat? Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dua ayat ini sudah berbicara banyak begitu. Jadi juga menarik bahwa Injil Tibet mengajarkan bagaimana kita ini harus menghayati tentang Allah yang kita kenal. Ya, jadi kita kalau mau mengetahui palsu dan tidak palsu sebenarnya gampang. Pelajari yang asli. Betul. Jadi kalau mau mempelajari uang palsu, jangan pelajari uang palsunya. Yang aslinya. Pelajari uang aslinya, maka kita bisa tahu ini palsu atau tidak. Betul. Jadi jangan kemudian energi kita nih habis-habisan kepada yang palsu, sampai kemudian tidak tahu aslinya ya. Jadi aslinya dianggap palsu nanti karena dia tidak cocok kan ya. Jadi pegang dulu yang aslinya, baru untuk menguji yang tidak asli begitu. Baik, terima kasih yang banyak kepada Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono atas penjelasan yang sangat mencerahkan yang diberikan dalam Ngulik Alkitab episode ini, Injil Tibet. Kita mempelajari tentang tahun-tahun Yesus yang hilang. Sekali lagi terima kasih telah menjadi narasumber dalam Ngulik Alkitab episode ini, Pak. Ya, sama-sama Pendeta Tika. Baik, sahabat yang baik, tadi dari penjelasan Pak Pendeta, saya tidak mau mengulas lagi karena apa yang disampaikan Pak Pendeta itu sudah sangat berbicara tentang banyak hal dan sangat mencerahkan bagi kita untuk melihat apa ini Injil Tibet. Catatan yang mau saya ingatkan pada kita adalah bahwa tadi Pak Pendeta juga mengatakannya, kita akan berjumpa dengan banyak hal dengan majunya teknologi pengetahuan, tapi jangan mudah terpesona. Tetap berpegang pada yang benar. Di penutup tadi Pak Pendeta mengatakan, pelajari, akrablah dengan yang asli, supaya ketika kita sudah biasa, sudah akrab dengan yang asli, kita dengan mudah mengenali, oh ini palsu. Jadi kita mengakrabkan diri dengan kitab suci kita, karena kata Pak Pendeta tadi, ini cukup bagi kita. Dan jawaban apakah Injil Tibet ini benar atau tidak juga sudah dijawab tadi dalam penjelasan dengan Pak Pendeta. Dan satu hal lain yang saya mau ingatkan juga adalah, semoga seperti Kristus. Saya baca kembali ayat 52 karena ini berkesan juga bagi saya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kiranya kita pun seperti Kristus mau terus belajar bahwa apa yang kita pelajari menjadikan kita orang yang lebih baik, semakin dikasihi Allah dan semakin dikasihi manusia juga. Artinya hidup kita memberikan manfaat dimanapun kita ada. Sahabat YKB GKI, tuntas sudah jumpa kita dalam Mengulik Alkitab episode ini.
Terima kasih kepada Pak Pendeta untuk pembahasan yang sangat mencerahkan ini dan kiranya menjadi berkat bagi sahabat sekalian. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Jangan lupa di like, di subscribe juga sebagai dukungan bagi Ngulik Alkitab dan dibagikan kepada banyak orang lain agar mereka pun diberkati. Kita akan akhiri dengan doa oleh Pak Pendeta. Silakan Bapak. Oh, baik. Mari kita berdoa para sahabat YKP. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, yang melalui Kristus Engkau menyatakan siapakah dirimu, dan di dalam Kristus Engkau menyatakan tentang kebenaran. Dan kebenaran dalam perspektif yang Engkau nyatakan barulah bermakna jikalau kebenaran itu membebaskan. Bapa yang Maha Baik, ampuni kami, seringkali kami hidup dalam kebenaran-kebenaran yang kami anggap sebagai yang paling baik, tetapi kebenaran-kebenaran itu sesungguhnya hanyalah pembenaran-pembenaran diri kami. Pimpinlah kami supaya kami tidak hidup di dalam pembenaran-pembenaran diri, tapi hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan yang membebaskan kami dari pemikiran yang sempit, yang dangkal, pemikiran yang jauh dari nilai-nilai iman, kebenaran yang menjauhkan kami dari kekudusan, dari cinta kasih. Melalui dokumen Injil Tibet kami dapat belajar bagaimana kami harus bersikap untuk hidup kudus, bukan dalam rangka untuk mencari satu proses melebur bersatu dengan Tuhan, tapi kekudusan kami lakukan karena Engkau sendiri adalah kudus yang memanggil kami di dalam karya penebusan Kristus. Kekudusan hanya dapat terjadi ketika kami percaya kepada Engkau sebagai juru selamat kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, supaya dalam hari-hari selanjutnya kami diberikan roh hikmat seperti Kristus, sehingga kami boleh hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan dan dikasihi oleh Allah dan sesama kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.